Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah alladzi akramana bil majalis. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memuliakan kita, bukan dengan kekayaan, bukan dengan harta benda, bukan dengan jabatan, akan tetapi memuliakan kita, selalu memuliakan kita dengan majalis, yaitu majalis zikrullah, majalis mengingat Allah dan belajar ilmu Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang dengan berbagai macam cara. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ada dengan ilmu, ada dengan ibadah, ada dengan dunia, ada dengan pangkat. Nah, sedangkan dunia dan pangkat dunia, harta, pangkat dunia itu juga termasuk kemuliaan untuk seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika dunia dan pangkatnya tidak menyimpang dari jalur Allah, dari perintah Allah, ya, tidak menjauhkan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga pangkat. Itu di dalam Al-Quran. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini sangat banyak sekali diberi karunia sama Allah ta'ala. Di mana aja datang kaya dia. Sahabat itu, dia kan muhajirin ya, muhajirah ya, nggak bawa apa-apa, dia udah kaya di Mekah, nggak bawa apa-apa lagi. Ya, cukupnya gitu, nggak bawa banyak, nggak bawa apa-apa ibaratnya lah. Ketika sahabat menawari, Abdurrahman ini pedagang itu di Syam, ini itu punya toko, itu yang di Mekah punya toko, itu di Syam, kita tahu kan? Wah, kondang ini. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, kondang. Ada dengar itu udahlah. Kita alhamdulillah sudah masuk Islam, itu awal-awal yang masuk Islam dan lain sebagainya. Terus ditawari sama Mu'ansar, kalau mau istri, anak-anak punya istri dua, pilih istri senang mana yang lebih cantik mana? Dilihat mukanya aja begitu kan, dicetrek gitu kayak ini enggak. Dan cara-cara terhormat pokoknya. Anak punya rumah dua, makasih gitu aja. Karena tunjukin pasar aja di mana. Posisi pasar itu gimana dan di mana gitu maksudnya ya. Ini sering lari saya ini. Maaf dari sana dia jalan 2 tahun 2-3 tahun terkaya gitu di situ. Tapi selama perjalanan itu sambil kayanya itu nggak pernah undangan perang kecuali Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Daftarnya buru-buru, paling cepat. Sholat tidak pernah soft 2, soft di belakang, terus sudah pernah jadi imam. Di dalam sahih itu pernah jadi imam, disuruh jadi imam. Sedekahnya kayak gak takut melarang juga. Punya 700 onta, 600 kasihin sama dia. Dan 100 bermodal, kan orang pikir 100, itu udah gede banget, 100 onta, 100 mobil kalau sekarang. Sayyidina Utsman ya lebih blank lagi kalau udah sedekah, tapi bukan berlebihan karena dunia tidak di hatinya. Memang Allah spesialkan juga orang-orang seperti sampai dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ini Abdurrahman ini laki-laki, la tulhihim, dia tidak dilupakan dengan duitnya dia, dagangannya dia, hartanya dia tidak dilupakan dia. Alhamdulillah, dari mengingat Allah. Subuhan di depan dulu, Rasulullah udah datang dulu, udah etikaf terus. Terus kerjanya gimana ya? Kerja. Ada kerja 1 jam berkualitas, ada kerja 10 jam masih uplak-uplak nih pasar wis. Orang payu-payu mana dagangannya? Malah jengkel lihat ya. Ada ditunggu. Jadi macam-macam komunikasi. Cara pinternya ngasih harga, yang nggak curang. Bang ini orang-orang super ya, orang-orang pilihan ya, kasih sama Allah Taala karomah yang luar biasa.
Kata Allah banyak Allah memberi pangkat, mengaruniakan seorang, dan tidak pangkat itu menjadikannya lupa kepada Allah, bahkan dekat. Ada pangkat tinggi itu, pangkat dunia maksudnya ya, lebih tinggi dari Nabi Sulaiman. Ada. Segitu tingginya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam wa ala nabiyina Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman ini Allah sejagat, tapi tidak melupakannya kepada Nabi Allah, Rasul Allah. Tapi kalau untuk sekarang berat. Untuk orang-orang sekarang, walaupun nggak berat di Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang berat di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita akramana bil jannah. Allah memuliakan kita bil jannah dengan surga dunia. Paham? Kalau istiqamah, wa jannatul ukhra. Amin. Allahumma amin. Kata majelis zikrullah, majelis yang ada di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di dalamnya maksudnya bukan Allahnya ikut duduk, maksudnya akramana bi rahmatillah. Sampai Allah mengkiaskannya apa? Ana jalis, ana duduk bareng Tuhan Allah, ana yang Ar-Rahman Ar-Rahim, bareng dengan orang yang mengingat aku. Jadi isman zakarani. Tabaraka la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kita berjalan bishrah li sadri. Ya, dalam Al-Quran hadis Rasulullah SAW, dalam bishrah li sadri wasallam di ayat Al-Quran. Jelas zikir-zikir utama itu dari kita berlalu hudan dan muttaqin hidayah dan lain sebagainya. Kata akramana bil majalis. Jadi kalau sekarang nggak ada menang sama majelis, paham nggak itu? Nggak ada menang dengan majalis zikir, majalis ilm, nggak ada menang. Nomor satu ini sekarang ini tergengsi, termahal. Majelis zikir, majelis tergengsi tiga-tiga itu beneran paling gengsi, paling termahal adalah majelis zikrullah. Maksudnya sekarang dari dulu majelis zikir itu berarti sekarang lebih lagi, paham nggak ente? Karena kelalaian orang-orang dan dilalaikannya orang-orang dengan dunia sekarang. Kita lagi di surga aja dulu dah. Bodoh amat sono mau kabar ini mau ini nyantai aja. Pokoknya jangan lupa pepes tahu, jangan lupa ini. Barakah majelis zikir. Yang bukan apa namanya, yang ini dihabibkan dari es, macam-macam rahat, terasi, buat semuanya. La tadau ajnihataha li talibul ilm. Malaikat apa? Membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Dan salah, ampuni illa irtakabatil kabair, kecuali ente udah loncat-loncat ke dosa-dosa besar, udah sholat, durhaka kepada orang tua, maling sesuatu yang berharga, itu namanya irtakabatil kabair. Mencaci maki orang tanpa ada sebab jelas, tanpa ada itu baru itu. Tapi kalau dosa-dosa yang harian gitu ya, yang sifatnya itu nggak ada ya, sifatnya doa biasa, enggak, dosa tetap neraka gitu aja, tapi kecil, ada besar, shaghair, ada kabair, sifatnya itu dosa-dosa kecil, Allah cepat ampuni. Kalau dosa-dosa besar dikecilin untuk talibul ilm lah. Sekarangnya itu masalahnya talibul ilm bener apa enggak. Semoga Allah membenarkan kita, menjujurkan kita sebagai talibul ilm. Emang sayang banget kalau enggak. Nanti itu pangkat pamor terbesar di akhirat nanti, itu min talibul ilm khalas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wah, beriman ini. Talibul ilm. Kalau orang beriman diangkat derajatnya, utul ilm lebih lagi tinggi. Nah, ini masalahnya utul ilm itu. Jadi ada hal-hal yang nikmat otomatis talibul ilm juga ada sebaliknya begitu, maksudnya secara lahiriah maksudnya. Ya, itu harus sabar. Harus ngeh, ini talibul ilm itu kata bedanya ngeh. Jadi dia tidak akan pernah dol itu talibul ilm. Mesti kunciannya ada. Apapun, sepatah hati apapun dia nggak dol. Sebanyak apapun karunia yang dia terima nggak dol. Ya. Jadi kalau dia nggak ngaji, ada kekurangan di dalam dirinya, di dalam kepalanya, di dalam jiwanya. Ya enak aja ini nggak ngaji saya.
ngaji 10 kali padahal wala satu kalimat nggak masuk kepalanya, tapi perasaan kayak ada yang kurang. Nah, itu yang Allah maksud talibul ilm. Berarti jiwa itu udah butuh menuntut ilmu. Butuh dari siapa? Dari Allah. Jika Allah Ta'ala jiwa itu butuh. Nah, ada nggak berani ngomong, ada diem, menunggu talibul ilm, menuntut ilmu. Duduk di khilaful dzikr, namanya apa? Khilaful dzikr. Kata Rasulullah SAW, apa namanya? Idza marru bi riyadil jannah fartau. Kalau kamu jalan, ini kita nggak jalan di tempatnya riyadul jannah, raudhah min riyadil jannah, yaitu khilaful dzikr. Itu kata Rasulullah, marru bi riyadil jannah. Itu melewati tempat majelis mengingat Allah itu seperti lewat taman surganya Allah. Enggak seperti marru bi riyadil jannah, bukan kariyadil jannah. Jadi hakikatnya kita ini lagi apa namanya ngisi terus gitu untuk apa namanya bekal kita dengan surga-surga dunia biar jadi surga akhirat. Ya gini semuanya yang masuk surga itu ya begini-begini modelnya, bukan orangnya ya. Zikir, nuntut ilmu, senang dari hakalah. Ini kita dimuliakan sama Allah Ta'ala. Ala surah ya, surah itu gambarnya begini, ngaji. Tapi kan surahnya, gambarnya, dohirnya. Ala surah wa alal batin. Enggak, batin anak nggak di sini, batin anak di Lompiang. Batin anak udah azan asar aja udah buruan. Nggak apa-apa. Surah inti bisa mewakili batin inti, tapi beda loh sama orang yang zahir batin. Khusus untuk menuntut ilmu, surahnya bisa mewakili batin yang enggak ada. Itu batin yang mewakili surah umumnya itu secara umum. Tapi kalau untuk menuntut ilmu, Allah spesialkan di semuanya. Dan Allah paling tidak senang dengan orang bodoh. Surah ini kita menuntut ilmu, ngaji, kitabnya ada, tempatnya ada, dompetnya ada, ya kan? Kata itu semoga Allah SWT menjadikan kita apa namanya orang-orang yang menuntut ilmu apa yang dimaksud Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca kemarin tentang di Lahir al-Musyarrafah sampai pada apa ya? Udah ya semua ya. Tentang Rasulullah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditinggal ayahnya ketika dia masih di perut ibunya, ya kan? Umur ayahnya meninggalkan Rasulullah kan masih di perut ibunya, Rasulullah belum lahir. Itu umur ayahnya berapa? 18 tahun. Meninggalnya ayahnya bukan di Mekah, di Madinah, dekat Madinah gitu. Wa tufiyat ummuhu bil abwa, kalau wafat ibunya antara Mekah Madinah tapi lebih dekat ke Mekah. Wa huwa sinin, paling kuat ini riwayat Rasulullah umur 6 tahun ditinggal ibunya, tapi yang menggali kuburnya Rasulullah SAW yang ini Rasul 6 tahun loh. Sallallahu alaihi wa itu namanya irhasa. Kalau belum jadi nabi, karomah masih kecil itu irhasa. Luar biasa. Dan sebagai doakan ibunya. Bu sudah sama lah. Ibu 6 tahun la umur la Man kafilu Allah, yang menjaga langsung Allah. Nah, tapi kan ada proses itu. Fakafalahu jadduhu sanatain. Dan apa? Dipegang dipelihara kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib 2 tahun sampai umur 8. Fatufiya fakafalahu ammuhu syaihu Abu Talib, Syekh Abu maksudnya. Kemudian wafat Abu Talib dan dipelihara, dipegang, dijaga oleh Sayyidina Abi Talib. Ya, itu adalah saudara seibu seabah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara seibu seabah. Kalau Sayyidina Hamzah itu paman Rasul tapi seibu sama abahnya Rasulullah. Sayyidina Abbas itu seibu sama abah Rasulullah, tapi kalau Sayyidina Abu Talib seabah dan seibu. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib beberapa istrinya, tapi yang satu ibu yang dengan Abu Talib ayahnya Rasul Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib itu seayah dan seibu. Syekik namanya kalau bahasa Arab.
Kalau seibu aja lil lil ab, tapi kalau seayah seibu apa namanya sini? Saudara apa? Apa? Enggak, saudara yang seayah seibu, kakak beradik ya. Kandung seibu kan namanya sekandung. Apa? Ya sudah seibu sebapak gitu aja. Syagik bahasa Arabnya, syagiku. Kalau seibu lil berarti enggak lil ab. Oh, abahnya beda. Lil ummi atau lil Ada lil ummi. Oh, berarti ini saudara seibu, abahnya beda. Ada lil abbas. Oh, di ayah aja berarti ibunya beda. Kata itu kalau Sayyidina Abu Thalib yang melahirkan seibu seabah. Kata ba'athahullah wa anzala alaihi wahyi. Dan Allah menjadikan wahyu sekalian Allah Ta'ala memberi wahyu. Allah Ta'ala menjadikan Nabi dan sekalian menurunkan wahyu ba'da kamal arba'ina sanah setelah sempurna 40 tahun. Kata wa nusikha fi syari'ati jami'i syara'i. Dan Rasulullah, syariat Rasulullah itu menghapus banyak syariat sebelumnya sama, tapi menghapus semua syariat dari syariatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ini enggak, yang ini ganti, yang diperbaharui sama Rasulullah SAW. Ya, jangan menghapus itu berarti menganggapnya salah dihapus, bukan, tapi melebih baikan. Jadi di sini nusikha itu menghapus itu bukan berarti ajaran Nabi dulu, enggak bagus semua, tapi ini sudah pusat ujung paling bagus Nabi Muhammad SAW, yaitu khatimun nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Wa jami'i syara'i, semua syariat para rasul dihapus, yang ini diganti, diperbaharui oleh Allah. Hajara ilal Madinah, jadi lahirnya hijrahnya di Madinah. Wa umruhu 53 sana. 53 sana. Jadi Rasulullah jadi 40 tahun jadi nabi, hijrahnya ke Madinah umur 53 tahun. Berarti 13 tahun itu yang di Makkah. Maka tabiha 10 sinin di Madinah itu dengan begitu macam fenomena dan keadaan. Terus 10 tahun ya. Fatufiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam umruhu 63 sanah. Wafat Rasulullah SAW umurnya berapa? 63 tahun, ada yang 64 tahun, 65 tahun. Kuat semuanya riwayatnya. Kuat semuanya riwayatnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan banyak kepada kita karena kita baru saja menceritakan orang yang penuh dengan kebaikan, orang yang paling banyak baiknya, makhluk yang paling utama, makhluk yang membagikan syafaat. Ya, kita baca sedikit, ya, kita belajar sedikit dari sedikit yang paling sedikit dari Muhammad SAW. Jadi tidak ada orang yang bilang anak banyak tahu tentang Nabi Muhammad. Ya, stres itu orang. Alhamdulillah gua dapat 2 tahun Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Walaupun orang-orang yang udah tahu banget sama Rasulullah SAW dikumpulin sejagat ini dan mensifatkan Rasulullah begini, itu sampai orang yang ahli mensifatkan Rasulullah wafat semuanya, tempatnya buras, hancur, lebur, Rasulullah masih belum sempurna tersifatkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim sallallahu alaihi wasallam.